Menurut kalian, siapa yang lebih kuat, Luffy atau Katakuri? Jika jawaban kalian adalah Katakuri, lantas mengapa Luffy yang keluar sebagai pemenang dalam duel di antara mereka? Apakah Katakuri sengaja mengalah? Apa yang sebenarnya terjadi dalam duel tersebut? Halo teman-teman, jumpa lagi dengan anak buah Bagi, penyedia konten video pembahasan One Piece dalam perspektif yang menarik. Duel Luffy melawan Katakuri adalah duel yang super epic. Bagaimana Luffy bisa menang melawan Katakuri? Apakah Katakuri sengaja mengalah? Apakah karena plot armor? Saya rasa bukan itu alasannya. Jika kalian belum familiar dengan istilah plot armor adalah sebuah istilah di mana sebuah karakter mendapatkan perlindungan dari sang pengarang demi kelangsungan cerita. Dalam hal ini, kalangan fans yang skeptis beranggapan bahwa Luffy bagaimanapun juga akan menang melawan Katakuri semata-mata demi kelangsungan cerita One Piece. Mungkin mereka yang menganggap duel ini dimenangkan Luffy dengan cara plot armor beranggapan bahwa Luffy tidak mungkin bisa mengalahkan Katakuri karena di atas kertas Katakuri jauh lebih kuat, lebih cepat, dan lebih superior dalam hal haki dan kemahiran penggunaan kekuatan buah iblisnya daripada Luffy. Apalagi di saat Katakuri meniru gaya serangan Luffy dan membuktikan bahwa gaya serangan yang serupa, performa serangan Katakuri jauh lebih baik dan efektif ketimbang Luffy si empunya gaya serangan. Ada dua hal yang dapat diterima secara luas oleh khalayak fans dalam duel mereka. Yang pertama adalah determinasi dan daya tahan tubuh Luffy yang sangat ekstrim, di mana rasa sakit dan lelah tak dapat menghentikannya. Dan yang kedua, kualitas kekuatan dan pengalaman Katakuri yang jauh berada di atas Luffy. Sebelum berduel melawan Katakuri, Luffy berduel selama 11 jam melawan Charlotte Cracker, lalu membuat kekacauan di pesta minum teh Big Mom dan pernikahan Sanji. Dalam kondisi yang lelah dan kurang tidur, Whole Cake Island adalah arc yang melelahkan bagi Luffy. Apalagi, Luffy tidak mempunyai persiapan khusus sebelum melawan Katakuri. Jadi, tak mungkin Luffy menang dengan cara mengungguli kekuatan fisik Katakuri. Apalagi, kualitas kekuatan dan pengalaman Katakuri masih jauh di atas Luffy. Lantas, apakah yang membuat Luffy menang duel melawan Katakuri? Apa kalian masih ingat pernyataan Mihawk di Perang Puncak Marineford bahwa Luffy memiliki kemampuan yang paling berbahaya di seluruh penjuru lautan? Bagaimana implikasi dari pernyataan Mihawk tersebut dalam duel Luffy melawan Katakuri? Mari kita meninjau kembali kepada satu lawan yang pernah dihadapi oleh Luffy, yaitu Bellamy. Bellamy pernah menertawakan Luffy habis-habisan ketika mengetahui Luffy bertujuan pergi ke Pulau Langit. Karena Bellamy beranggapan bahwa Pulau Langit hanyalah dongeng isapan jempol belaka. Tapi terungkap di arc Dressrosa ketika Bellamy bertemu dengan Lucy, Bellamy ingat betul waktu ia dihajar dalam sekali pukulan saja karena sikap congkaknya terhadap Luffy. Bellamy pun tergerak hatinya untuk pergi ke Pulau Langit, dan Bellamy pun melakukannya. Kepribadiannya pun berevolusi di mana Bellamy menumbuhkan rasa hormat kepada Luffy. Hal yang hampir serupa terjadi kepada Katakuri. Pada masa kanak-kanaknya, Katakuri sering diejek karena bentuk mulutnya yang agak aneh. Katakuri memutuskan untuk menjadi seseorang yang ditakuti oleh orang lain karena Katakuri ingin melindungi adik-adiknya. Dia menjadikan dirinya sebagai sosok yang sempurna di mata adik-adiknya. Mengapa Katakuri bersikeras untuk menjadi satu sosok pelindung yang sempurna bagi adik-adiknya ketika dia adalah anak seorang Yonko? Seseorang yang bahkan namanya saja mampu membuat gentar. Ironisnya, Big Mom justru menjadi ancaman terbesar bagi para anak-anaknya, di mana sifatnya yang temperamental dan semena-mena membuatnya tak segan untuk mencabut nyawa anaknya sendiri. Bayangkan, hidup menjadi anak dari Big Mom di mana kasih ibu sepanjang masa adalah hal yang omong kosong belaka.
Hidup dalam cengkeraman rasa takut adalah makanan sehari-hari bagi anak-anak Big Mom. Berangkat dari situlah Katakuri ingin menjadi satu sosok yang ditakuti oleh musuhnya. Tapi bagi adik-adiknya, dia adalah sosok yang perkasa dan sempurna, di mana kisah kesempurnaan tersebut terpatri di benak adik-adiknya. Saking sempurnanya, semua adik-adiknya bahkan meyakini bahwa punggungnya tak pernah menyentuh lantai bahkan dalam keadaan tidur sekalipun. Tentu saja, kesempurnaan ini tidak benar adanya karena kita mengetahui ketika makan donat, Katakuri menjadi sesosok kaum rebahan yang maha santuy. Sempurna, tapi bohong. Katakuri mempercayai kebohongan tentang dirinya dan menjadikan kebohongan ini sebagai suatu hal yang sangat dipegang teguh olehnya. Hal inilah yang ditantang Luffy secara langsung dalam duel mereka. Tak hanya adu kekuatan, tapi juga adu keyakinan. Mengapa Katakuri tak menghabisi Luffy secara langsung ketika Katakuri dalam posisi unggul? Plot armor. Mungkin bagi yang doyan ceramah soal plot armor tidak menyadari kalau Katakuri sebenarnya sejak awal sudah frustrasi karena Luffy mampu menghindari banyak serangannya. Itu artinya menghabisi Luffy bukanlah perkara yang mudah. Rasa frustrasi ini bukan berarti membuat Katakuri terkuras banyak dalam hal fisik dan staminanya, tetapi secara mental ini sangat membebani. Simpelnya, bayangin main Mobile Legends satu pertandingan 2 jam gak kelar-kelar. Kesel nggak? Memang Luffy sempat ditumbangkan sekali. Lalu Katakuri memulai ritual ngemilnya. Disinilah keyakinan Katakuri terhadap kebohongannya ditantang secara terang-terangan oleh Luffy. Terungkapnya kebohongan Katakuri menyebabkan efek samping yang sangat dahsyat, di mana Katakuri sangat malu karena jati dirinya yang sebenarnya telah terungkap. Dampak kerusakannya jauh lebih fatal daripada segala serangan yang dilancarkan oleh Luffy sebelumnya. Luffy tentunya tak peduli akan hal itu. Dampaknya lebih fatal lagi ketika Katakuri memutuskan untuk tak menutup-nutupi lagi jati dirinya yang sebenarnya. Momen ini dimanfaatkan oleh Luffy untuk mengungguli Katakuri yang tidak bisa tenang dan fokus bertarung karena rasa malunya yang tak dapat ditutupi lagi. Meskipun Katakuri mampu mengolah kembali fokusnya untuk tetap tenang dalam bertarung, kebohongan jati dirinya yang telah terungkap menimbulkan bekas luka tersendiri baginya. Meskipun unggul dalam adu kekuatan, Katakuri kalah dalam segi mentalitas, di mana Katakuri menjadi sangat sebal dan mempertanyakan kenapa Luffy terus bangkit setelah dijatuhkannya. Kenapa Luffy terus menantangnya bertarung meskipun Luffy tak mempunyai kesempatan untuk menang? Kenapa dia tak bisa mengalahkan Luffy dengan telak? Gejolak dalam benaknya menimbulkan pertempuran hati dalam diri Katakuri. Andaikan Flampe menginterupsi lebih awal, mungkin Katakuri akan menang telak melawan Luffy. Ketika Flampe mengetahui kebohongan tentang kesempurnaan Katakuri, tak ada pilihan lain bagi Katakuri selain mengakui bahwa dirinya bukanlah sosok yang sempurna. Katakuri bahkan rela difoto, dicemooh, dan ditertawakan oleh anak buah Flampe. Hal ini sangat kontras, di mana Katakuri membantai para koki yang mengetahui kebenaran tentang dirinya sesaat setelah kebohongannya terbongkar. Katakuri bahkan sempat meminta maaf kepada Luffy atas interupsi Flampe dan menyeimbangkan keadaan dengan menusuk perutnya sendiri. Inilah momen bagi Katakuri di mana ia berbesar hati menerima kekurangan yang ada pada dirinya. Bahkan Katakuri tak lagi menganggap Luffy lebih inferior daripada dirinya. Disinilah rasa hormat Katakuri tumbuh terhadap Luffy. Kebesaran hati Katakuri menerima fakta bahwa dirinya tidak sempurna, membebaskan beban pikirannya untuk tak lagi harus terlihat sempurna di sepanjang waktu. Disinilah ia menyadari pentingnya menjadi diri sendiri lebih baik daripada berpura-pura seperti yang selama ini ia lakukan. Setelah saling bertukar pukulan telak dan sama-sama tumbang, keduanya bangkit kembali dalam keadaan terluka setelah duel yang melelahkan. Tapi di momen inilah Katakuri berpikir bahwa tak ada gunanya lagi melanjutkan duelnya melawan Luffy. Mungkin
Katakuri berpikir bahwa Luffy bukanlah orang yang seburuk dan serendah yang ia kira sebelumnya. Dalam duel ini, Katakuri mendapatkan pelajaran yang berharga, di mana dia sebelumnya adalah orang yang mempercayai kebohongan tentang kesempurnaan dirinya. Jadi orang yang bebas menjadi dirinya sendiri. Maka dari itulah, Katakuri bertanya kepada Luffy, apakah Luffy akan kembali menantang Big Mom suatu saat nanti? Dalam perspektif pribadi saya, Katakuri berharap suatu hari nanti Luffy mengalahkan ancaman terbesar bagi adik-adiknya, yaitu ibunya sendiri, Big Mom, yang tak mungkin mampu ia kalahkan dengan kedua tangannya sendiri. Setelah merobohkan dirinya di hadapan Luffy, Katakuri menerima jati dirinya secara penuh. Ia tak peduli lagi tentang rumor punggungnya yang tak pernah menyentuh tanah. Sebelum keduanya berpisah, Luffy meletakkan topi hitamnya untuk menutupi mulut Katakuri sebagai bentuk rasa hormatnya kepada Katakuri. Satu tindakan yang sangat terhormat, meskipun secara kekuatan Katakuri unggul jauh daripada Luffy, tetapi Luffy unggul dalam hal determinasi. Pemenang sejati dalam duel ini adalah rasa saling menghormati yang ditunjukkan oleh Luffy dan Katakuri. Plot armor hanyalah kata ajaib yang digunakan oleh fans yang skeptis karena kecewa alur ceritanya berjalan tak seperti yang mereka bayangkan dan harapkan. Masih banyak video pembahasan seputar One Piece yang menarik untuk kamu simak di kanal YouTube Anak Buah Bagi. Bisa klik playlist sebelah kanan atau klik video rekomendasi dari kita di sebelah kiri. Jangan lupa untuk subscribe Anak Buah Bagi supaya gak ketinggalan video terbaru yang diupload minimal 2 kali dalam seminggu. Sampai ketemu lagi di video Anak Buah Bagi yang selanjutnya.